dari kelompok 3, saya Felika. Saya Leonel Arcelino. Saya Remedos Bena Samudra. Kesempatan kali ini kami akan melakukan percobaan in-house, yaitu percobaan untuk membuktikan apakah fotosintesis itu menghasilkan oksigen. Siapkan kawat untuk menopang corong kaca pada gelas beker. Kemudian ikat 5 tungkai tanaman air menggunakan benang. Lalu masukkan pada bagian bawah corong dan lilitkan sisa benang ke bagian atas corong kaca. Yang ketiga, masukkan ke dalam gelas beker dan gunakan kawat untuk menopang corong kaca. Yang keempat, isi gelas beker dengan air dan tutup ujung corong dengan tabung reaksi hingga penuh air. Kelima, ulangi untuk 3 rangkaian lainnya, yaitu rangkaian air es, rangkaian NaHCO3, dan rangkaian tidak terkena matahari langsung. Keenam, amatilah banyaknya gelembung udara yang muncul setelah 5 menit, 10 menit, hingga 15 menit. Pada gelas kimia dengan kondisi normal, proses fotosintesis berjalan dengan cepat karena suhu air berada dalam keadaan optimal, yaitu 32 derajat untuk proses fotosintesis hidrila. Kemudian, pada air sebenarnya telah terdapat sejumlah CO2 terlarut dan mendapat energi cahaya matahari yang banyak untuk melakukan proses fotosintesis tersebut. Akan tetapi, jumlah gelembung yang terbentuk tidak sebanyak rangkaian dengan katalis NaHCO3. Hal ini disebabkan walaupun keduanya sama-sama memiliki energi untuk produksi energi yang melimpah, tetapi jumlah bahan baku yang tersedia tidak sama. Pada rangkaian kedua, dihasilkan lebih sedikit gelembung oksigen karena adanya es batu. Es batu menyebabkan turunnya laju fotosintesis karena suhu terlalu rendah dan tidak optimal untuk berfotosintesis. Enzim-enzim yang bekerja pada proses fotosintesis hanya dapat bekerja pada suhu optimal. Laju fotosintesis meningkat seiring dengan meningkatnya suhu. Namun, bila suhu terlalu tinggi, fotosintesis akan berhenti karena enzim-enzim yang berperan dalam fotosintesis rusak. Oleh karena itu, tumbuhan membutuhkan suhu optimum, yaitu suhu yang tidak terlalu rendah atau tinggi agar fotosintesis berjalan secara efisien. Pada rangkaian ketiga, gelas kimia diberi larutan NaHCO3. Jumlah CO2 terlarutnya menjadi sangat tinggi karena NaHCO3 berperan sebagai katalis fotosintesis. Pada gelas kimia yang tidak terkena sinar matahari langsung, diletakkan di tempat dengan intensitas cahaya rendah, sehingga proses fotosintesisnya lambat. Walaupun ada bahan baku, tetapi bila energi untuk mengolah tidak ada, maka tidak akan terbentuk hasil. Dapat disimpulkan, fotosintesis menghasilkan oksigen berupa gelembung yang dihasilkan pada tabung reaksi. Kemudian, fotosintesis dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti cahaya matahari, konsentrasi karbon dioksida, dan suhu. Sinar matahari yang cukup diperlukan untuk gabungkan karbon dioksida dan air dalam pembentukan karbohidrat sebagai sumber energi bagi tanaman. Semakin tinggi konsentrasi karbon dioksida di udara, akan meningkatkan laju fotosintesis. Pada suhu rendah, laju fotosintesis dibatasi oleh jumlah tumbukan antara enzim dan substrat. Lalu ketika suhu meningkat, jumlah tumbukannya akan meningkat sehingga laju fotosintesis juga meningkat. Sekian dari kami, terima kasih. Namo Buddhaya. Ayo.